Film ini menceritakan tentang seorang streamer bernama Wusang. Wusang sendiri memperkenalkan dirinya sebagai pemburu kejahatan yang akan menemukan psikopat tersembunyi di dunia. Dirinya juga sedang mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan beruntun yang belum terpecahkan. Dan dalam proses pencariannya selalu disiarkan di internet. Dan saat ia menyelami lebih dalam kasus pembunuhan berantai tersebut, cerita berubah secara dramatis ketika seorang streamer lain tiba-tiba diculik. Lalu apakah yang menculik streamer tersebut merupakan pembunuh berantai yang sedang dicari Wusang? Dan bagaimana kelanjutannya? Dan inilah. Film ini diawali dengan beberapa orang yang sedang melakukan streaming di sebuah platform bernama WAK. Di situ mereka melakukan streaming untuk mendapatkan tayangan yang tinggi agar mendapatkan uang sponsor dan tarif iklan. Dan di awal film ini, streamer yang bernama Mary seakan mencuri perhatian publik. Dirinya melakukan streaming lalu tiba-tiba lompat dari jendela dan terjatuh. Setelah itu, Wusang kedapatan melakukan siaran membahas pembunuh berantai yang selalu memotong baju korbannya. Dan menurutnya, kematian Mary ada hubungannya dengan si pembunuh tersebut. Di situ Wusang juga mengucapkan bela sungkawa terhadap Mary dan menyayangkan kejadian tersebut. Dan menurutnya, Mary bunuh diri karena mengatakan si pembunuh seorang pengecut yang gagal. Dan atas ucapan Mary tersebut, si pembunuh membunuh orang dan meletakkan boneka di sebelah korbannya. Dan boneka tersebut mirip dengan milik Mary yang ia biasa letakkan di depan kamera saat melakukan streaming. Melihat itu, publik merasa marah dan menganggap Mary memprovokator si pembunuh untuk melakukan kejahatan lagi. Dan di situ Mary mendapat hujatan dari publik, lalu ia memutuskan bunuh diri karena tidak kuat dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Setelah itu Wusang melanjutkan lagi tentang kasus pembunuhan berantai. Dirinya mengatakan bahwa si pembunuh telah membunuh 5 orang korban. Korban kelima yaitu Jiwo, seorang streamer juga. Di awal film sudah diperlihatkan aktivitas Jiwo saat sedang melakukan streaming. Setelah itu Wusang mengatakan lagi kalau tubuh Jiwo ditemukan di bawah jalan layang dan dirinya dibunuh saat pulang dari sebuah klub. Di situ Wusang menunjukkan foto-foto Jiwo kepada publik. Terlihat tangan Jiwo terikat dan talinya bersimpul serta terlihat juga baju Jiwo sebagian terpotong. Kemudian Wusang mengatakan bahwa motif pelaku bukanlah seks dan pelakunya mengarah kepada seorang seniman yang perfeksionis. Setelah itu Wusang mengatakan lagi bahwa pelaku tidak meninggalkan jejak dan tak terekam di CCTV. Wusang menambahkan lagi kalau polisi juga masih memeriksa kamera dashboard mobil tetapi tak menemukannya. Kemudian terlihat Wusang menyombongkan diri kepada penonton kalau dirinya telah menemukan jalan atau rute yang dilalui pelaku yang tidak terekam CCTV. Dirinya langsung menunjukkan ke penonton rute tersebut. Lalu Wusang mengatakan lagi kepada penonton kenapa pelaku tidak membuang mayat korban dan malah mempertunjukkan mayatnya di jalan. Kemudian Wusang menjelaskan bahwa itu semua sebagai pertunjukan sehingga dapat memenuhi hasrat jiwanya. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang seniman, ditunjukkan, dilakukan, dan dinikmati. Dan scene berpindah saat dijelaskan bahwa korban kedua adalah seorang wanita berumur 22 tahun, seorang mahasiswa yang dibunuh di bawah jalan layang dan terlihat memakai baju berwarna merah. Kemudian korban ketiga wanita berumur 25 tahun, seorang desainer yang dibunuh di pembuangan bawah tanah dan terlihat memakai baju berwarna merah juga dengan tangan pun terikat. Kemudian korban keempat juga wanita berumur 26 tahun, seorang mahasiswa. Dirinya terlihat memakai baju warna merah dan di sebelahnya terdapat boneka yang sama seperti milik Mary. Lalu alur dibawa kepada Wusang yang mendatangi sebuah klub untuk mencari si pelaku. Lalu Wusang mengajak penontonnya melihat situasi di dalam klub. Di situ Wusang memasuki klub sambil streaming, lalu ia melihat wanita berbaju merah di tengah keramaian. Wusang pun mendekati wanita tersebut lalu mengajak wanita itu keluar dari klub. Dan ternyata wanita itu bernama Matilda. Matilda sendiri juga seorang streamer. Kemudian Wusang menanyakan tentang Jiwo saat di klub sebelum tewas. Matilda pun ikut berbicara juga dengan pengikut Wusang dan mengatakan kalau Jiwo banyak didekati oleh para lelaki.
Matilda mengatakan mungkin awalnya pelaku tersebut mendekati Jiwo dan karena mungkin tampan, Jiwo pun pergi bersama laki-laki itu, makanya meninggalkan teman-temannya di klub. Setelah itu Matilda mengatakan bahwa pelaku tidak terekam CCTV saat melewati klub dan Matilda mengajak penonton Wusang untuk melewati rute TKP Jiwo dan melakukan rekonstruksi kematian Jiwo di TKP. Dan setelah sampai, Matilda dan Wusang langsung memperagakan adegan Jiwo dan pelaku lalu ditonton oleh pengikut Wusang. Kemudian mereka melakukan adegan mesra, lalu Wusang mengikat tangan Matilda. Awalnya semua baik-baik saja, tetapi tiba-tiba Wusang menjambak rambut Matilda dan membuat Matilda terkejut. Kemudian Wusang mencekik leher Matilda dan terlihat Matilda berusaha kabur darinya. Namun Wusang berhasil mengejar Matilda dan langsung membungkam mulutnya. Namun Matilda tak tinggal diam lalu menggigit tangan Wusang. Karena tak terima, Wusang langsung melempar Matilda ke sofa lalu mencekik Matilda tanpa ampun. Melihat itu para penonton geram dan langsung berkomentar untuk Wusang melepaskan tangannya. Di situ juga Matilda memohon untuk Wusang melepaskannya tetapi tak dihiraukan. Lalu kru kamera mengatakan kepada Wusang untuk menyudahinya. Kemudian Wusang tersadar lalu langsung melepaskan tangannya dan meminta maaf kepada penonton karena sudah berlebihan. Setelah itu Matilda dengan amarah mengatakan kepada penonton untuk menyudahi adegannya. Lalu Matilda menjelaskan kepada penonton ciri-ciri pelaku pembunuh Jiwo. Kemudian Matilda dengan lantang akan menemukan pelakunya itu dan akan membunuhnya. Kemudian sebelum Matilda pergi, Matilda mengatakan akan melanjutkan kasus ini di salurannya. Mendengar itu, Wusang pun sangat kesal dan mematikan siarannya. Dan alur dibawa pada saat berita yang menampilkan rating konten Wusang yang menurun. Yang awalnya peringkat pertama sekarang turun sangat drastis dan Matilda lah yang menjadi peringkat top pertama menggantikan Wusang. Dan scene berpindah saat suatu hari Wusang melakukan live. Semua penontonnya menanyakan keberadaan Matilda. Semua mendesak agar Wusang menemui Matilda. Lalu akhirnya Wusang menuruti permintaan penontonnya. Kemudian terlihat menelpon Matilda tetapi tak dijawab. Setelah itu Wusang menghampiri rumah Matilda sambil live. Dan saat di perjalanan ada seorang netizen yang mencaci Wusang. Mendengar itu Wusang sangat kesal dan mengatakan bahwa Wusanglah yang dimanfaatkan oleh Matilda. Setelah sampai di rumah Matilda, Wusang mengetuk pintu rumah Matilda namun tak ada jawaban. Lalu Wusang menerobos masuk rumah Matilda. Di dalam rumah tersebut keadaannya sangat gelap dan tidak ada orang. Wusang mencari Matilda di setiap sudut rumah namun nihil. Lalu Wusang membuka laptop milik Matilda. Saat membuka laptop ada video yang memperlihatkan Matilda hendak live namun ada seorang pria bertopeng yang menculik Matilda. Melihat itu para penonton menyuruh Wusang mencari keberadaan Matilda dan terlihat penonton itu memberikan gift di live-nya Wusang. Kemudian Wusang langsung mencari tahu orang yang sering berkomunikasi dengan Matilda dan keluar nama yaitu Dason. Lalu Wusang menghubungi Dason dan menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada Matilda. Kemudian Dason pun mengatakan akan datang sebentar lagi ke rumah Matilda. Tak lama kemudian Dason pun datang. Di situ Wusang bertanya apakah Dason tahu sesuatu hal yang aneh dialami Matilda belakangan ini. Lalu Dason mengatakan dirinya tahu bahwa Matilda selama ini terganggu dengan seorang pria bernama Lee yang menurutnya pria tersebut rumit dan mesum. Lalu Wusang meminta Dason mencari tahu tentang Lee. Setelah itu Dason berhasil menemukan Lee di sebuah media sosial. Di situ terlihat profil Lee sebagai seorang seniman, banyak gambar di galerinya. Kemudian Wusang memperlihatkan Lee kepada para penontonnya. Lalu Wusang bertanya apakah ada yang tahu tempat tinggal Lee. Melihat itu salah satu penontonnya berkomentar dirinya tahu tempat tinggal Lee. Setelah berhasil tahu tempat tinggal Lee, Wusang langsung menuju ke rumah Lee. Dan setelah sampai, Wusang yang sambil live masuk ke dalam rumah Lee. Di situ banyak sketsa wajah hampir memenuhi sudut rumah Lee. Lalu Wusang mengatakan kepada penonton kalau Lee seperti orang yang terobsesi.
Kemudian Wusang tak sengaja melihat sketsa wajah Matilda di rumah Li dan langsung menunjukkan sketsa tersebut ke publik. Dan Wusang mengatakan kalau Li terobsesi kepada Matilda. Dan alur dibawa pada saat Li dikejar-kejar oleh beberapa orang. Kemudian Wusang menemukan Li. Di situ Li diinterogasi. Wusang menanyakan kenapa Li lari, apakah Li menculik Matilda. Lalu Li menjawab dirinya lari karena semua orang seperti sedang berburu Li. Dan Li membantah telah menculik Matilda. Dan scene berpindah saat Wusang menanyakan kenapa ada sketsa wajah Matilda begitu banyak di rumah Li. Lalu Li mengatakan kalau dirinya sudah mengagumi Matilda semenjak masa sekolah dulu. Dan menurutnya mengagumi dan terobsesi sesuatu hal yang berbeda. Kemudian Wusang menanyakan lagi kepada Li, apakah ada hal yang Li ketahui tentang Matilda. Awalnya Li tak mau menjawab, tetapi setelah didesak oleh Wusang akhirnya Li mengatakan kalau dirinya tahu ada seseorang yang menggilai Matilda dan sangat terobsesi dengan Matilda. Kemudian Wusang bertanya siapa orangnya. Lalu Li mengatakan dirinya tidak tahu orang tersebut, tetapi hanya tahu ID-nya. Dan Li mengatakan ID-nya adalah KJ. Setelah mengecek ID KJ di live streamingnya, Wusang tiba-tiba terkejut ternyata pelaku penculikan Matilda menonton live-nya. Kemudian Wusang bertanya, apakah kamu menonton live-ku? Lalu tiba-tiba muncullah pria bertopeng di live Wusang. Setelah itu, pelaku meminta Wusang mencari keberadaan Matilda dalam 1 jam. Dan apabila dalam 1 jam Matilda tak ditemukan, Matilda akan mati. Kemudian pelaku menunjukkan Matilda dengan tangan dan mulut terikat. Melihat itu Wusang pun tambah kesal. Lalu teman Wusang, pemegang kamera bernama Sik mengatakan untuk Wusang tidak melanjutkan ini. Karena baginya hidup dan matinya Matilda tidak ada hubungannya dengannya. Namun ucapan rekannya tak dihiraukan oleh Wusang. Lalu Wusang malah menantang balik si pelaku dan mengatakan akan menemukan Matilda. Lalu Wusang meminta foto pelaku kepada Li. Namun Li tak mempunyai foto melainkan sketsa wajahnya saja. Kemudian Li pun mencari sketsa tersebut. Sementara Wusang sangat panik di depan kamera dan tiba-tiba pelaku muncul lagi di live Wusang dan mengatakan Wusang sedang mencari apa. Lalu tiba-tiba Wusang mengamati belakang pelaku, dirinya mengatakan menemukan penyedot debu di belakang pelaku. Kemudian Wusang mengatakan lagi kalau pelaku telah menggunakan aplikasi pembelian online sebanyak 100 kali untuk membeli penyedot debu. Dan kini Wusang akan mencari tahu di tempat ekspedisi. Lalu Li muncul memberikan sketsa wajah pelaku. Kemudian Wusang pun menunjukkannya kepada para penonton. Dan Wusang mengatakan akan menanyakan kepada kurir wajah pelaku dan alamatnya. Mendengar itu pelaku berkata berusahalah sekeras mungkin untuk menemukannya. Mendengar itu Wusang terlihat sangat kesal. Dan alur dibawa pada saat Wusang masih live mendatangi tempat pengantaran barang. Lalu Wusang menunjukkan wajah pelaku kepada kurir berharap kurir tersebut mengetahuinya. Dan tak lama setelah itu kurir itu mengetahuinya dan mengantar Wusang, Sik, dan Li ke tempat tinggal pelaku. Di sisi lain pelaku juga sedang memantau live Wusang dan terlihat Matilda sangat ketakutan. Dan saat sudah tiba di rumah pelaku, Wusang dan rekannya memasuki rumah itu. Dan saat sudah di dalam Wusang terkejut melihat sosok mirip Matilda. Dan saat didekati ternyata hanyalah patung yang kepalanya lepas. Melihat itu mereka bertiga terkejut sampai kamera pun terjatuh. Di sisi lain pelaku yang masih menyaksikan live Wusang tertawa terbahak-bahak. Dan scene berpindah saat Wusang menyadari ada yang tidak beres dengan darah yang berada di lantai. Wusang pun mengendusnya, ternyata itu adalah sebuah cat yang masih basah. Dan Wusang meminta Li untuk merekamnya. Lalu Wusang pun mengorek tempat sampah di sekitar situ dan menemukan sesuatu di kertas. Kemudian Wusang menemui Sik yang dari tadi menunggunya di luar. Dirinya masih syok atas kejadian tadi. Di situ Wusang meminta Sik untuk membantu mencari petunjuk di kertas. Namun Sik seperti sungkan untuk melakukannya sehingga membuat Wusang naik pitam. Lalu Sik pun pergi meninggalkan Wusang dan Li. Kemudian Wusang menemukan alamat yang tertera di kertas tersebut.
Melihat itu, Wusang menunjukkan kertas itu kepada penonton dan mengatakan bahwa pelaku berada satu apartemen dengan Mary, yang artinya pelaku tidak jauh dari keberadaan Wusang saat ini. Kemudian dengan penuh semangat, Wusang berlarian di jalan karena menganggap bisa menyelamatkan Matilda. Namun tiba-tiba ada mobil yang mengklakson Wusang karena Wusang berada di tengah jalan. Mendengar klakson tersebut, suara klakson itu juga terdengar di live pelaku. Lalu Wusang mencoba mengulangi menyalakan klakson lagi dan ternyata bunyi klakson itu terdengar lagi di live pelaku. 아직도 축축하네? 너희 근처에 있지? 아무 말이 없다. 아저씨! Dan begitu senangnya Wusang karena merasa akan menang karena persembunyian pelaku tak jauh darinya. Lalu Wusang dan Lee yang masih memegang kamera mencari satu demi satu gedung yang di sekitar situ. Namun hasilnya nihil. Setelah itu Wusang melihat tirai jendela persembunyian pelaku di live. Dan ternyata Wusang sadar tirai itu berada di gedung seni. Kemudian Wusang langsung menuju gedung tersebut dan menemukan persembunyian pelaku. Saat Wusang dan Lee berhasil masuk, terlihat pelaku sedang menyandra Matilda. Lalu pelaku mengatakan ingin uang 1, miliar won kepada Wusang atau Matilda akan mati. Karena tersulut emosi, Wusang langsung menghajar pelaku, disaksikan langsung oleh para penonton. Tak lama kemudian terlihat Matilda sudah bebas dan melempar sesuatu ke arah mereka berdua hingga mereka berdua berhenti. Lalu Matilda meminta Lee untuk mematikan kamera. Melihat apa yang terjadi sebenarnya, Wusang sangat marah dan kesal terhadap Matilda. Lalu Wusang mengambil pisau dan menyuruh si pelaku untuk membunuh Matilda. Di situ terlihat si pelaku menangis ketakutan, kemudian Wusang menghampiri Matilda. Matilda yang sudah ketakutan juga langsung meminta maaf dan mengatakan tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi Wusang tak terima begitu saja karena dirinya sudah melakukan segalanya untuk bisa menyelamatkan Matilda. Mendengar itu Matilda panik karena ternyata Wusang masih live. Di situ Matilda meminta Wusang untuk tenang dan setelah Wusang sudah tenang, Wusang meminta Matilda mengakui perbuatannya ke penonton. Mendengar itu Matilda langsung mengatakan kepada penonton kalau Wusang sedang berbohong. Lalu Wusang bertanya kepada Matilda kenapa pelaku KJ tidak beneran membunuh Matilda. Wusang menambahkan lagi karena itu rencana yang dibuat Matilda sendiri. Mendengar ucapan Wusang, Matilda pun langsung membantahnya. Kemudian Wusang menunjukkan live Matilda dan mengatakan kepada penonton kalau yang digunakan live pelaku adalah saluran milik Matilda dan sekarang jumlah tayangan mencapai 1,5 juta. Dan Wusang menanyakan lagi berapa Matilda membayar pelaku KJ itu atas skenarionya. Mendengar itu Matilda langsung melempar kameranya, lalu Wusang bertanya kepada Lee apa yang telah Matilda lakukan kepada Lee sehingga Lee menuruti semua permintaan Matilda dan terdengar suara Lee sangat ketakutan. Dan scene berpindah saat Wusang yang sedang live memutar video Matilda dan KJ yang sedang meminta maaf dan mengakui kesalahannya ke publik. Lalu Wusang mengatakan karir Matilda hancur karena cerita palsu Matilda dan atas kejadian ini rating saluran Wusang naik lagi. Dan alur dibawa pada saat Wusang dan Lee yang sedang live di mobil. Di situ Wusang menanggapi tentang Matilda. Di situ Wusang mengatakan dirinya merasa kasihan kepada Matilda karena saat ini Matilda sedang terpuruk. Kemudian sebelum Lee turun dari mobil, Wusang mengucapkan terima kasih banyak kepada Lee karena telah membantunya. Lalu saat Wusang ingin pergi, tiba-tiba ada yang berkomentar tentang lukisan di garasi milik Lee. Melihat itu Wusang langsung memeriksa lukisan itu dan ternyata benar lukisan tersebut mirip di dinding klub. Dan penonton berkomentar jika Lee yang melukis dinding klub pasti Lee tahu tentang situasi di klub tersebut. Lalu Wusang pun penasaran ingin memasuki rumah Lee dengan live-nya. Sementara ada Lee yang sudah mengetahui kedatangan Wusang. Lalu Wusang pun masuk ke rumah Lee dan melihat video para korban berbaju merah. Di situ juga diputar cuplikan video Wusang.
Melihat itu, Wusang pun terkejut, lalu tiba-tiba Li dari belakang menusuk pundak Wusang sehingga Wusang kesakitan. Lalu Li mengatakan dirinya sudah menciptakan ruangan ini hanya untuk apabila Wusang telah menemukannya. Dan Li menambahkan lagi dirinya telah memberikan perhatian yang banyak untuk Wusang. Dan saat Li membunuh korban, dirinya hanya butuh pujian dari Wusang, dan Li mengakui melakukan ini semua untuk Wusang. Baginya, Wusang memberi arti dan simbolisme. Li juga menambahkan dirinya dan Wusang bekerja sangat baik bersama-sama. Mendengar itu, Wusang pun tak terima, lalu Li pun menikam kaki Wusang hingga Wusang kesakitan. Li meminta kepada Wusang untuk tidak mengganggunya lagi karena Wusang telah menyeretnya di masalah Matilda. Dirinya tidak terima atas ucapan hinaan Wusang terhadap Li. Dan alasan Li menemui Matilda ingin Matilda bisa menyaingi saluran Wusang. Tetapi di sini Li juga ingin Matilda dijatuhi hukuman oleh publik seperti Mary. Dan itu menurut Li adalah seni yang sebenarnya. Setelah itu, Wusang menanyakan kepada Li kenapa Li memotong pakaian korbannya. Lalu Li menjawab dirinya hanya menuruti ucapan Wusang di live agar beda dari yang lain, sehingga gampang dikenal. Di sini bisa kita lihat kalau Li ternyata terobsesi dengan ucapan Wusang. Kemudian Wusang mengatakan untuk segera Li menyerahkan diri, namun Li mengatakan tak ada yang bisa menangkapnya. Mendengar itu, Wusang merasa kesal dan saat ingin menyerang Li terlihat dahulu menginjak kaki Wusang. Kemudian Li menyalakan live. Di situ Li mencekik leher Wusang dan ditonton banyak orang. Lalu terlihat Wusang mengambil pisau dan langsung menyerang Li. Saat Li tengah lengah, Wusang berusaha kabur dan tak sengaja menyenggol kamera hingga kameranya terjatuh dan merekam ke arahnya. Di situ Li langsung menyerang Wusang dan akhirnya mereka berdua berkelahi disaksikan oleh para penonton live-nya. Kemudian Wusang menikam Li dan mencekik Li hingga tewas. Saat melihat kamera, Wusang sadar apa yang diperbuatnya. Dirinya langsung menjelaskan ke publik bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Setelah itu, Wusang mengambil flash disk milik Li sebagai bukti. Lalu salah satu penonton berkomentar akan memanggil polisi. Mendengar itu, Wusang merasa kesal karena dirinya lah yang menangkap pembunuhnya. Dan alur dibawa pada saat Wusang melakukan live di rumahnya dengan noda darah yang masih menempel di bajunya. Di situ penonton Wusang mengatakan kalau Wusang yang menciptakan pembunuh pemotong baju. Mendengar itu, Wusang kesal dituduh sebagai pembunuh. Lalu salah satu penonton mengatakan kalau Wusang bukan pemburu kejahatan, melainkan seorang pembunuh. Kemudian Wusang melepas banner yang di belakangnya yang bertuliskan Wusang pemburu kejahatan. Lalu Wusang mengatakan dirinya Wager terbaik yang melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya. Dan film pun tamat.